Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa kita memilih Dia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul memang memilih bukan suatu pekerjaan yang gampang ya. Apalagi memilih pasangan hidup yang untuk selamanya gitu Pak Paul. Nah tetapi apa sebenarnya yang melandasi seseorang untuk memilih orang lain sebagai pasangan hidupnya Pak? Pada dasarnya Pak Gunawan, kita itu tuh sebetulnya tidak memilih pribadi. Sebetulnya kita memilih orang yang memiliki kriteria yang kita idamkan. Dengan kata lain, sebelum kita itu bertemu dengan seseorang, sesungguhnya kita telah mempunyai sebuah kriteria seperti apakah pasangan hidup yang kita dambakan. Nah, waktu kita bertemu dengan orang tersebut, kita kemudian menjumpai kriteria itu pada dirinya. Nah, itulah yang membuat kita tertarik kepada dia. Ya, tetapi kadang-kadang kan kriteria itu walaupun sudah ditentukan, karena kita tidak nemu-nemu orang yang sesuai dengan kriteria itu, lalu kita mengubah kriteria itu. Itu bagaimana Pak Paul? Saya kira memang pada akhirnya ya kita mesti juga ya menyesuaikan diri ya dengan keadaan. Ada kalanya kriteria yang kita inginkan tidak dapat kita temukan, ya udahlah kita mesti memang memilah-milah manakah yang pokok, yang tidak bisa dikompromikan, dan manakah yang masih bisa dikompromikan. Misalkan kita tidak mengkompromikan ya menikah dengan yang seiman yang di dalam Kristus, karena itulah perintah Tuhan. Ini tidak bisa ditawar-tawar, ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Nah, untuk misalkan juga kita menikah dengan yang memiliki kecocokan yang dapat menjadi penolong buat kita saling terlibat di dalam upaya untuk menumbuhkan diri. Nah, ini adalah kriteria yang juga penting. Jangan sampai ya kita menikah dengan orang yang kita tahu sangat tidak cocok dengan kita. Nah, setelah dua hal ini kita penuhi, memang yang lain-lainnya mungkin dapat kita kompromikan. Ya, berarti menentukan kriteria itu yang cukup menentukan gitu Pak Paul ya, siapa pasangan hidup kita. Tapi bagaimana Pak Paul kalau kita kesulitan di dalam menentukan kriteria itu Pak? Nah, sebetulnya begini Pak Gunawan. Sesungguhnya meskipun ya kita itu tuh tidak menyadarinya, di dalam diri kita sesungguhnya sudah ada kriteria itu. Ya memang ada orang yang secara sadar ya menetapkan kriteria, yaitu saya hanya mau menikah dengan orang yang berpendidikan, sarjana atau apa ya. Nah tapi di luar itu sebetulnya ada sekurang-kurangnya dua kriteria dasar yang kita bawa kemanapun. Dan ini sebetulnya ada pada diri kita semua. Dan orang yang dapat memenuhi dua kriteria itulah yang akhirnya menjadi orang kepadanya lah kita tertarik. Iya. Apa kedua kriteria itu Pak Paul? Yang pertama adalah sebetulnya kita ini mencari orang yang membuat kita merasa nyaman. Apa itu yang saya maksud dengan rasa nyaman? Nyaman di sini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan pengharapan yang penting yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, kita akan memilih orang yang dapat memenuhi kebutuhan dan pengharapan kita. Misalnya, ada di antara kita yang membutuhkan kasih sayang. Nah, waktu kita bertemu dengan seseorang, dan orang ini kok ya begitu penuh kasih sayang, kita dengan sendirinya tertarik kepada dia. Atau kita memang mengharapkan seorang pribadi yang matang, yang bijak. Nah, waktu kita bertemu dengan pribadi seperti itu, dengan sendirinya kita pun tertarik. Mengapakah kita tertarik kepada mereka? Sebab di dalam diri kita adanya keinginan atau kebutuhan untuk merasa nyaman. Dan orang-orang ini atau orang ini memang sanggup membuat kita nyaman karena kebutuhan yang kita miliki dapat dipenuhinya. Ya, tapi itu kan sesuatu yang sulit untuk kita ketahui secara cepat gitu Pak Paul. Butuh waktu yang cukup lama. Dan bagaimana caranya kita tahu bahwa pasangan kita itu bisa memberikan rasa nyaman kepada kita? Biasanya memang ini harus lewat proses waktu dan kebersamaan. Waktu kita bersama dia, apakah kita memang mendapatkan yang kita butuhkan itu? Nah, waktu pada saat tertentu ya,
kita akhirnya menyadari bahwa kok tidak ya, yang saya butuhkan tidak dapat diberikannya. Nah, itulah saat dimana kita itu mulai menimbang ulang, Pak Gunawan, apakah kita mau terus atau tidak ya dengan pasangan kita ini. Nah, memang sebaiknya lah dan seharusnya lah semua ini dilakukan pada masa berpacaran. Ya, kita harus melewati proses waktu yang jangan terlalu pendek agar kita benar-benar bisa melihat kecocokan kita dan apakah memang pasangan kita itu juga dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi tanpa disadari, Pak Gunawan, sebetulnya tuh motor ya yang membawa kita kepada orang tertentu adalah motor rasa nyaman ya. Jadi kalau ada orang yang sanggup membuat kita rasa nyaman, memenuhi kebutuhan kita, kita cenderung memang tertarik kepada orang itu. Iya, kriteria yang lain apa, Pak Paul? Yang lain adalah rasa aman ya. Kalau yang pertama itu rasa nyaman, yang kedua adalah rasa aman. Di sini artinya adalah kepastian bahwa dia menerima diri kita apa adanya. Jadi kita ini cenderung memilih orang yang tidak mengancam keberadaan diri kita. Kita memilih orang yang makin meneguhkan keberadaan diri kita. Ya, jadi misalnya nih ya, kita bisa lihat kalau kita bertemu dengan orang yang rasanya kok mencederai kita, melukai kita, nah kita akan bereaksi menjauh dari dia. Itu sebabnya ya, kita akhirnya memang tidak mau dekat-dekat dengan orang yang kok kayaknya maunya itu menghina kita, melecehkan atau merendahkan kita. Sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang mengagumi apa yang ada pada diri kita, nah kita rasa itu aman. Kenapa kok kita rasa aman dengan orang yang mengagumi kita? Sebab kekaguman pada dasarnya meneguhkan keberadaan diri kita. Nah, jadi singkat kata memang kita mencari orang yang akan dapat meneguhkan keberadaan diri kita. Ya, makin kita dikokohkan, diteguhkan, nah makin kita merasa aman. Sebaliknya, makin orang itu kok kayaknya menghina, tidak menerima kita, menolak, mengkritisi kita. Nah, kita merasa tidak aman dan kita akan menjauh dari orang seperti itu. Jadi sebagai kesimpulan, Pak Gunawan, dua kriteria umum ya yang kita gunakan ya dalam memilih pasangan hidup sebetulnya ya dua hal yang sangat sederhana. Rasa nyaman dan rasa aman. Kalau kita bertemu dengan orang yang membuat kita rasa nyaman dan rasa aman, dengan mudah kita tertarik kepadanya. Iya. Di dalam hal rasa aman itu tadi, Pak Paul, apakah itu termasuk juga rasa aman secara finansial gitu, Pak Paul? Artinya kita bisa melihat bahwa memang dia bisa mengelola harta atau uang yang kita dapatkan itu, Pak Paul. Tepat sekali. Jadi memang meneguhkan keberadaan diri kita itu mencakup banyak aspek, Pak Gunawan. Salah satunya sudah tentu adalah aspek finansial. Karena kalau kita membayangkan masa depan kita itu akan suram, kita mungkin akan melarat dan kelaparan, nah itu kan berarti mengancam keberadaan diri kita pula. Itu sebabnya ada kecenderungan memang kita mau bersama orang yang kita bayangkan akan dapat ya memberi sumbangsi meneguhkan keberadaan diri kita bahkan juga secara ekonomi. Ya, tapi ternyata Pak Paul ya, untuk dasar pemilihan ini tidak hanya sekedar punya rasa nyaman dan aman, itu rupanya kok kompleks sekali gitu, Pak Paul. Apakah hal itu memang demikian ya? Memang betul, Pak Gunawan, justru ya kita ini mesti berhati-hati. Saya memunculkan kedua faktor tersebut dengan tujuan agar kita menyadarinya sekaligus memahami bahaya yang bisa muncul dari kedua faktor ini. Karena ada kalanya, karena kita itu tertangkap ya, tertelan oleh kedua kebutuhan ini, sehingga kita bisa memilih pasangan yang keliru. Nah, untuk itulah kita memang ingin juga ya memberikan sedikit waktu membahas bahaya-bahaya yang terkait dengan kedua faktor tersebut. Ya, bahaya apa saja itu, Pak Paul? Sekurangnya ada 4, Pak Gunawan, yang bisa saya bagikan ya. Yang pertama adalah oleh karena pasangan terlalu mengidolakan kita, ya pada akhirnya kita terbuai dan gagal melihat area di mana kita mesti bertumbuh. Ya, tadi kan saya sudah singgung bahwa kita ini tertarik kepada orang yang memberi rasa aman kepada diri kita. Nah, bagaimanakah orang memberikan rasa aman kepada diri kita? Salah satunya adalah memang
memberikan afirmasi akan diri kita, meneguhkan siapa kita, kebiasaan kita, kebaikan kita, kelebihan-kelebihan kita, dan mengagumi kita. Nah, itu memang aspek-aspek yang meneguhkan kita. Tapi ada orang yang mengidolakan kita, Pak Gunawan. Dia sangat-sangat meninggikan, mengidolakan kita. Sudah tentu, ini nih meneguhkan kita lah. Keberadaan kita itu benar-benar diteguhkan oleh pengidolannya. Tapi masalahnya adalah kalau kita akhirnya masuk ke dalam relasi berpacaran, apalagi nanti menikah dengan dia, tanpa menyadari dan mengoreksi hal ini, saya kira kita akan terlibat dalam relasi yang tidak sehat dan ini yang penting, tidak bertumbuh. Ya, saya jelaskan ya. Relasi yang sehat mesti didasari atas penerimaan dan penghargaan. Nah, saya kira semua tahu itu ya. Namun, tetap memberi ruang untuk pertumbuhan. Ya, pertumbuhan biasanya terjadi tatkala kita berani terbuka untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pasangan. Nah, sebaliknya, pengidolaan mematikan pertumbuhan. Kenapa? Sebab kalau kita terlalu mengidolakan seseorang, kita tidak berani mengemukakan apa tuh yang menjadi ketidakpuasan kita, apa tuh yang menjadi kekurangan dirinya, apa tuh hal tentang dirinya yang kita itu rasa perlu bertumbuh. Nah, kita tidak berani mengemukakan hal-hal itu. Karena apa? Terlalu terpukau dan mengidolakan dia. Nah, akhirnya relasi itu mati, tidak lagi bertumbuh. Dan, kalau kita lah yang menjadi objek pengidolaan itu, kita akhirnya udah anggap diri kita sempurna, ya, tidak ada lagi yang perlu dikoreksi. Nah, akhirnya karena kita rasa begitu diteguhkan oleh orang ini, kita mengiyakan, mau menikah dengan dia, karena kita merasa sangat-sangat enak, ya, sangat aman. Tidak ada lagi yang mengancam, tidak pernah dikritik, tidak pernah dicela, semua tentang diri kita adalah baik. Karena dia selalu meneguhkan kita. Nah, masalahnya adalah, nomor satu, ini tidak baik buat kita. Kenapa? Kita akhirnya menganggap kita sempurna. Nanti, kalau setelah menikah, dia mulai mengucapkan atau mulai melontarkan kata-kata yang tidak kita senangi, kita marah. Atau orang lain di luar pernikahan kita yang ingin menolong kita, ya, memberikan masukan, kritikan kepada kita. Bukan hanya kita tersinggung, pasangan kita yang mengidolakan kita juga tersinggung. Sehingga kita berdua itu menjadi suatu pasukan yang sangat saling melengkapi, saling membela, tapi buta terhadap satu sama lain. Tidak melihat memang ada masalah, memang ada hal yang perlu diubah dalam diri kita. Nah, ini memang salah satu bahayanya yang seringkali terjadi. Tapi yang satunya lagi adalah saya kira yang sangat penting, kalau kita masuk dalam relasi di mana kita diidolakan, kita akhirnya berdua tidak bertumbuh, Pak Gunawan. Tidak bertumbuh karena pada akhirnya yang satu itu terus menutup-nutupi ketidakpuasannya terhadap kita. Ya, jadi di situ dibutuhkan kejujuran penilaian dari pihak pasangan kita itu kepada kita gitu, Pak Paul. Tetapi ada seringkali juga orang yang memang minta diidolakan secara berlebihan dan itu mematikan komunikasi, Pak Paul. Ada memang orang yang seperti itu, Pak Gunawan. Ya, misalkan dia memang terbiasa ya diidolakan, disanjung-sanjung sejak kecil. Dia dianggap anak yang paling pandai, paling baik, paling cantik, paling tampan, dan sebagainya. Sehingga dia itu tuh menuntut orang untuk juga mengidolakan dia. Jadi dia menganggap bahwa dirinya memang seperti itu, dan orang selayaknya lah memberikan peneguhan-peneguhan itu kepada dirinya. Nah, masalahnya adalah bisa jadi ya, di luar hal ini, Pak Gunawan, terdapat ketidakcocokan. Banyak ketidakcocokan. Namun, karena kita udah terlalu tersanjung, diidola-idolakan, udah langsung kita terima. Padahal terbentang jurang di antara kita dalam hal lainnya. Ini yang sering terjadi. Ya, dalam banyak kasus, orang yang terlalu mengidolakan, menikah, yang satu merasa beruntung, ya dapat pasangan yang diidolakannya, yang diidolakan merasa, saya juga merasa beruntung punya pasangan yang begitu menyanjung-nyanjung saya. Tapi di balik itu
ada segudang perbedaan, ketidakcocokan yang tidak pernah diangkat. Setelah menikah bertahun-tahun barulah muncul dan muncul. Yang satu yang biasa diidolakan cepat marah, kok kamu sekarang menyerang saya, tidak bisa terima waktu ditegur. Yang satu berkata, saya sudah lama simpan ketidakpuasan ini, kita nggak cocok di sini, kita nggak cocok di sana. Nah, akhirnya berantakan. Jadi meskipun ya rasa aman itu adalah motor yang mendorong kita dekat dengan seseorang, mesti kita waspadai ya, jangan sampai kita buta. Yang dikhawatirkan adalah pengidolaan itu hanya semu gitu Pak Pol, hanya untuk dia mencapai tujuannya dia. Karena tahu bahwa pasangannya ini memang senang diidolakan. Nah, setelah menikah, setelah dia dapatkan itu, kondisinya berbalik sekali gitu Pak Pol. Nah, itu pun terjadi ya, saya bisa memang ya melihat bahwa ada kalanya ya ada orang karena ingin mendapatkan seseorang, dia akan melakukan segala upaya supaya yang dia idamkan dapat didapatkannya. Termasuk salah satunya ya memang bermulut gombal, mengidola-idolakan pasangannya sehingga akhirnya termakanlah dia oleh pengidolaannya dan bersedia menikah. Tapi setelah menikah nantinya, barulah kelihatan taring-taringnya. Dia akan kuasai pasangannya, dia akan injak-injak haknya, dan akhirnya ya pernikahan itu berantakan. Iya. Apakah ada bahaya yang lain, Pak? Bahaya yang berikut adalah ada kalanya kebutuhan yang kita miliki sangat besar, sehingga pasangan mengalami kesukaran untuk memenuhinya. Tadi kan saya sudah sebut bahwa kita ini nih didorong juga oleh rasa nyaman. Kalau kita bertemu dengan orang yang dapat memenuhi kebutuhan kita rasa nyaman. Nah, kita tertarik kepada orang yang membuat kita rasa nyaman. Tapi, ini masalahnya. Ada kalanya kebutuhan kita sangat besar. Ya, kita akhirnya itu memang akan sangat sukar untuk didekati oleh siapapun. Ya, misalnya ya kita memang lahir dan bertumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Nah, besar kemungkinan kita pun membawa kebutuhan dan pengharapan yang terlalu tinggi. Nah, sudah tentu kondisi ini akan menyulitkan orang untuk dapat dan mau bersama kita ya. Jadi, kitanya sendiri akhirnya rasa nggak cocok dengan si A, rasa nggak cocok dengan si B, rasa nggak pas dengan si C. Kok nggak jadi-jadi setelah berpacaran berkali-kali. Sebetulnya masalahnya adalah karena kita tidak pernah merasa nyaman. Kenapa nggak pernah merasa nyaman? Karena kebutuhan-kebutuhan kita tak terpenuhi. Dan mungkin sekali kita tidak menyadari, malah menyalahkan pacar-pacar kita itu yang tidak bisa memenuhinya. Nah, padahal masalah terletak pada diri kita. Kebutuhan kita yang terlalu besar. Kita menuntut pasangan untuk bisa selalu memenuhinya. Atau pengharapan kita dia menjadi orang yang begini, yang begitu, terlalu tinggi dan tidak realistik. Sehingga dia pun tidak sanggup menjadi orang yang kita idamkan itu. Nah, jadi kalau kita akhirnya memang terus-menerus putus pacar, mungkin kita perlu evaluasi ulang bahwa bisa jadi masalahnya ada pada diri kita, yaitu kebutuhan kita terlalu besar, sehingga kita tidak pernah merasa nyaman dengan seorang pun. Ya, itu berarti kita harus menurunkan tuntutan-tuntutan itu tadi atau bagaimana Pak? Sebaiknya memang kalau itulah yang terjadi, kita mesti membereskannya Pak Gunawan. Ya, saya mendorong kita ini untuk menjalani konseling pribadi ya, lewat bantuan seorang hamba Tuhan atau seorang konselor, sehingga kita bisa menggali ya, apa tuh yang sebetulnya menjadi penyebab. Kok kebutuhan kita misalnya untuk dihargai begitu tinggi. Kebutuhan kita untuk merasa penting kok begitu tinggi. Kebutuhan kita untuk dilibatkan dalam hidup orang kok terlalu besar. Kebutuhan kita untuk bisa bersumbangsi, untuk bisa dikasihi misalnya kok begitu besar. Nah, kalau kita sadari, oh ada cerita di belakang ini. Kenapa saya kok akhirnya mengembangkan kebutuhan yang begitu besar. Atau saya kok mengidealkan orang harus begini, selalu sabar, nggak boleh marah. Orang harus selalu bisa menerima kita tanpa harus menghakimi kita. Oh, karena dulu kita kenyang dihakimi misalnya ya. Atau selalu ditolak sehingga kita butuh orang selalu menerima kita. Nah, kita mesti bereskan semua itu terlebih dahulu sebelum kita memulai relasi dengan seseorang. Ya, apakah ada bahaya yang lain, Pak?
Bahaya yang lain adalah ini Pak Gunawan. Kadang kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan memang lemah ya. Jadi artinya tuh kita tuh susah membuat orang merasa nyaman. Ya, tadi saya sudah definisikan nyaman adalah terpenuhinya kebutuhan kita. Nah, ada kalanya kita memang mempunyai masalah dalam hal ini. Sehingga kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan pasangan sekecil apapun. Diminta sedikit, aduh rasanya berat buat kita. Kita tidak siap memberi. Dan ada juga di antara kita yang tidak tahu bagaimana memberi. Tidak tahu memberikan kasih sayang. Tidak tahu bagaimana bisa mementingkan perasaan orang. Tidak tahu tuh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita susah memenuhi kebutuhan orang, alias kita susah membuat orang nyaman. Akhirnya orang susah dekat dengan kita dan kita tidak pernah akhirnya bisa bersama dengan orang, ya. Karena apa? Ya, orang mempunyai kebutuhan bagaimanapun juga dan dia mau merasa nyaman dekat kita. Ya, kalau kelemahan kita untuk memenuhi kebutuhan ini kita saat ini memang tidak bisa gitu Pak Balai memenuhinya. Tapi nanti setelah menikah kita yakin kita bisa itu melakukan. Bagaimana Pak? Nah, sudah tentu kalau kita memang mempunyai keyakinan itu, sejak kita masih berpacaran lah, kita mencoba untuk menerapkannya, untuk melakukannya. Jangan kita berkata ya nanti pasti bisa lah. Dan ya sudah tentu sebagai pihak yang misalkan pihak yang satunya, ya dia juga mesti melihat bukti ya, kita bisa nggak memenuhi kebutuhannya. Jadi memang inilah ya pentingnya ya waktu bersama dalam berpacaran, agar kita juga bisa menimbang ya apakah kita ini bisa apa tidak ya memenuhi kebutuhan pasangan kita. Dan ini juga memang baik untuk kita jadinya mengetahui sebelum kita menikah. Kalau kita bertemu dengan orang yang bagi kita kebutuhannya terlalu besar dan kita rasanya kok tidak mampu memenuhinya, mungkin kita harus berterus terang dan berkata, rasanya saya tidak sanggup. Kalau harus dituntut seperti ini oleh kamu, mungkin tuntutan kamu ya nggak setinggi apa, tapi ya maaf memang saya tidak bisa. Nah kita tinggal tanya, apakah mau terus, apakah bisa ada penyesuaian atau tidak. Kalau memang tidak, nah sebaiknya lah pada masa berpacaran kita akhirnya berkata ya udah kita berhenti di sini, kita mesti realistik dengan apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Ya, repotnya ada orang yang terlalu optimis untuk merasa bisa, walaupun kenyataannya itu sulit sekali untuk dia bisa memenuhi kebutuhan pasangannya gitu Pak Paul. Betul, jadi memang kuncinya di sini adalah bisa melihat diri ya dengan tepat dan realistik. Ya, bahaya yang lain apa Pak Paul? Yang keempat atau yang terakhir adalah ini Pak Gunawan. Oleh karena kita begitu ya terfokus pada pemenuhan kebutuhan tertentu, kita pun akhirnya luput melihat bahwa sesungguhnya terdapat banyak ketidakcocokan di antara kita. Nah, kembali lagi kepada ya tadi faktor nyaman ya. Kita merasa nyaman karena ada satu kebutuhan kita yang dapat dipenuhi oleh pasangan kita. Misalnya deh ya, memang kita itu tuh mau diayomi ya. Mau diayomi. Nah, ini orang ini misalkan ini pria dapat memberi kita ayoman tersebut. Kita langsung dengan cepat berkata iya kepada dia untuk menikah dengannya. Nah, masalahnya adalah kita luput melihat bahwa di luar kebutuhan ini banyak ketidakcocokan dalam diri kita. Nilai-nilai moralnya tidak cocok. Cara dia melihat masalah dan memecahkannya juga tidak cocok. Cara dia membesarkan anak juga tidak cocok. Begitu banyak perbedaan. Tapi semua itu tuh luput diangkat pada masa berpacaran. Karena apa? Karena kita menganggap udah pasti cocok lah. Udah pasti pas lah karena satu-satunya kebutuhan penting kita itu dipenuhi olehnya. Jadi jangan sampai ya rasa nyaman karena satu kebutuhan dipenuhi membutakan mata kita melihat perbedaan yang ada di antara kita. Ya, kadang-kadang kita menghibur diri sendiri dan mengatakan memang sulit untuk kedua faktor itu dipenuhi, nyaman dan aman. Seringkali orang bisa merasa nyaman tapi tidak aman, atau sebaliknya, merasa aman tapi tidak nyaman lagi gitu. Bagaimana Pak Balai? Saya kira memang pada akhirnya kebanyakan kita tetap akan berusaha ya mendapatkan keduanya. Kita mau ada rasa nyaman karena kebutuhan kita dipenuhi, kita mau rasa aman
karena kita tahu bahwa dia akan meneguhkan dan menerima keberadaan kita. Nah, saya kira itu lumrah, tidak apa-apa. Tapi ya tadi saya dan kita sudah bicara bahaya-bahayanya, jadi kita mesti waspadai sajalah Pak Gunawan. Ya, maksud Pak Paul kalau kita supaya tidak terfokus pada sesuatu saja, pada satu aspek saja, itu caranya bagaimana Pak Paul? Oke, jadi memang untuk kita itu tidak sampai terjebak pada satu saja kebutuhan, kita mesti terbuka ya mendengarkan penilaian orang. Kadang-kadang teman baik kita atau orang tua kita akan berkata, kok rasanya ada ketidakcocokan. Kamu orangnya begini, dia orangnya begitu. Apakah kamu yakin dia bisa cocok dengan kamu? Atau ada orang yang sudah lama mengenal kita dan berkata, dari dulu tuh kamu tuh susah ya untuk dekat dengan orang yang mempunyai kriteria seperti ini. Kok sekarang tiba-tiba kamu bisa sama dia? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, dengarkanlah, terbukalah, dan mintalah pendapat, konsultasilah dengan orang. Kita mau benar-benar melibatkan lebih banyak orang dalam pengambilan keputusan yang penting ini. Ya, tapi pada masa pacaran biasanya kita tidak bisa seobjektif itu Pak Paul. Belum lagi ada tekanan-tekanan yang lain, mungkin dari faktor usia atau faktor-faktor yang lain gitu yang mendesak kita mau, ya sudahlah diambil aja gitu. Maka nomor satu ya kita itu mesti berdoa Pak Gunawan. Benar-benar ya sebelum berpacaran, selagi berpacaran, kita mesti berdoa meminta Tuhan menuntun kita, memberikan tanda-tanda yang jelas supaya kita tahu apakah ini kehendaknya atau tidak ya. Jadi dengan cara itulah kita bisa nanti dibawa Tuhan ke jalan dan pada kehendaknya. Ya Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jadi kita mesti melibatkan Tuhan dalam proses pemilihan pasangan hidup. Ya, jangan menganggap diri kita bijak, kita tahu ini yang paling cocok, ini yang paling benar. Minta Tuhan menolong, memimpin kita. Minta pendapat orang yang lebih matang, lebih rohani daripada kita. Ya, supaya kita bisa tahu bahwa dia orang yang tepat untuk kita dan kita pun orang yang tepat untuk dia. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa kita memilih dia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.